tanggapan orang sekitar tentang kontenku yang selalu masak di sungai. Aku bahas yang paling dekat sama aku dulu ya, kayak keluarga, terus ya keluarga siapa lagi. Kalau selama ini yang aku perhatikan, keluargaku sih yang mendukung ya, bukan yang kayak ih ngapain sih ribet-ribet. Bukan kayak gitu, lebih ke yang mendukung, udah selayaknya keluarga aja sih. Tapi kalau ditanyain tentang tanggapan orang sekitar, contohnya satu kampung aku nih ya kan. Ya kalau itu aku nggak tahu ya, soalnya nggak nanya juga sih. Lagian nggak mungkin juga karena aku wawancarai mereka door to door kayak bagaimanakah tanggapan Anda dengan konten saya yang selalu nyemplung di sungai? Kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya aku jumpa sama teman-teman atau siapapun itu, mereka bilangnya kayak gini kok. Konten kamu seru ya, masakannya enak-enak, kapan-kapan undang dong. Terus juga yang kayak kapan-kapan aja lah beb, kami makan-makan. Pokoknya banyak deh, bukan yang kayak ngehujat gitu ya, bukan. Halah, pasti ada juga kok yang ngegosipin kau dari belakang. Nah kalau ada yang begitu, aku bisa apa coba? Lagian kan itu kayak biasa nggak sih mama ngegosip? Lagian aku juga sering kok gosipin orang. Tapi please ya, kalian jangan tanya tanggapan mertuaku tentang kontenku ini, aduh. Ya karena jujur guys, aku nggak tahu apakah mertuaku ini udah tahu kontenku atau enggak. Soalnya selama ini mertuaku itu taunya aku buat konten, bukan buat konten tapi buat video gitu. Semoga aja dia nggak pernah ngeliat kontenku ini yang nyemplung di sungai hampir tiap hari. Apa nggak malu nih aku sebagai menantu, namanya juga menantu kan, jaga image say. Tapi kalau aku perhatikan dari komentar videoku selama ini kan, kalau orang-orang di sekitarku itu nggak ada yang hate comment kok. Ada ding satu orang, bahkan aku itu kenal banget dan pernah satu kampus sama dia. By the way, aku tuh kuliahnya cuma 3 bulan ya. Dia tuh bener-bener tiap hari komentarin videoku kayak kau tuh miskin, kau itu jelek, kau itu gendut, kau itu ya ngerti lah ya. Tapi maaf ya, aku nggak pernah balas komen kamu. Soalnya masih banyak kok komentar orang lain yang positif-positif yang bisa aku balas selain kamu. Lagian kamu juga nggak sepenting itu kok, aduh. Nah kalau misalnya dibilang berarti netizen kamu cuma satu dong kak di daerah situ. Iya kalau menurutku pasti ada dong beberapa orang atau mungkin banyak gitu. Tapi ya bedanya satu, mereka mungkin nggak pernah lihatin ke aku gitu kalau dia gak suka sama aku. Beda lagi nih dengan satu orang tadi yang terang-terangan banget tiap hari komentar jelek ke aku. Ya namanya juga hidup kan, pasti ada yang suka, ada yang gak suka. Tinggal kitanya aja nih ngejalaninnya itu bagaimana. Gak mungkin juga kan aku itu harus bawa pusing setiap tangkapan orang-orang di sekitar. Sebenarnya masak di sungai kayak gini ribet atau enggak sih? Itu kan yang sering kalian tanya kalau lagi komentar di video aku, hayo ngaku. Soalnya banyak banget nih aku baca yang kayak gitu kak, itu ribet atau enggak sih? Kalau ngangkat barang ke sungai itu apa enggak ribet? Ya menurut Ngana sendiri apa enggak ribet nih? Ya sih memang ribet, bahkan ribet banget. Tapi itu dia awal-awal. Tahu nggak dulu itu sebelum masak di sungai ini aku tuh pasti bakalan ngomong dulu kayak, aduh ngapain sih aku tuh harus ribet-ribet buat konten masak di sungai? Kenapa sih harus ngangkat barang sebanyak ini? Bahkan aku tuh sampai stres banget, seriusan. Ya gimana nggak stres coba, bayangin aja aku tuh tiap hari harus ngangkat meja, kompor, gas, belum lagi piring, mangkok, panci. Tapi makin kesini karena udah biasa kali ya ngangkut-ngangkut barang tiap hari. Makanya kayak udah nggak ribet lagi sih menurutku ya. Kalau aku bilang nggak ribet, tapi realitanya ribet sih. Tapi kalau aku bilang ribet, ya nggak seribet itu sih. Pokoknya ini tuh bisa aku kasih kesimpulan, mungkin karena ini udah biasa kali aku lakukan. Makanya hal yang seribet ini pun udah jadi ya rutinitasku biasa aja sih. Pokoknya nggak usah stres dulu lagi deh. Pasti ada nih nanti yang komen, udah tahu stres malah dilanjutin. Ih stres. Nggak gitu say. Ya gimana ya, udahlah aku aja yang tahu. Tapi kalau ditanya tentang capeknya, wah capeknya bener-bener double banget. Ngangkatin barang, nyusun barang, belum lagi harus ngatur angle kamera, belum lagi drama tripod yang hanyut karena ke bawah arus sungai. Tapi dengan segala keribetan itu tadi, tahu nggak kenapa aku tuh masih bisa bertahan sampai sekarang? Karena aku suka masak di sungai, apalagi makan hasil masakanku di sungai ini. Bisa-bisa aku tuh nambah 5 kali loh. Makanya itu tadi, mungkin ada lah ya beberapa orang yang ngeliat risih aku tuh selalu video makan terus, kayak mereka nyuruh diet, udah kayak badak. Sering loh aku dapat komentar kayak gitu, kayak badak, terus juga kayak aduh gajah. Sering tuh ada yang komentar, kak badan kamu udah kayak gajah loh, diet dong. Mereka nggak tahu aja nih aku tuh udah capek-capek loh ngangkat barang. Boleh nggak sih aku tuh makan? Bahkan kemarin itu ada yang komentar kayak, kakak ini kalau disandingin sama truk lebih besaran kakaknya. Aduh, emangnya aku sebesar itu ya? Tapi perasaan nggak sebesar itu deh. Sampai-sampai dibilang kayak tronton. Mungkin dia gemes kali ya ngeliat aku tuh makannya banyak banget kayak gini. Makanya dia tuh pengen ngingetin, tapi dengan cara tampar aku dengan fakta bahwasanya badanku ini besar. Aduh.